Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Alia Ningrum. Saya mahasiswi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membuat video interaktif pembelajaran PAI dengan materi Toharoh. Video interaktif pembelajaran PAI ini dibuat sebagai bentuk tugas akhir perkuliahan pada mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Aris Munandar MPD. Yuk, mari sama-sama kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar fikih. Di sini ibu akan menjelaskan bab penting yang harus kalian pahami, yaitu Toharoh, bersuci dalam Islam. Anak-anak sudah tahu belum apa itu Toharoh? Toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Dalam Islam, bersuci itu wajib sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Nah, Toharoh ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, anak-anak ada juga nih macam-macam air. Air yang dapat dipakai bersuci ialah air yang bersih, suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan ialah yang pertama itu ada air hujan, kedua air sumur, ketiga air laut, keempat air sungai, kelima air salju, keenam air telaga, dan yang ketujuh itu ada air embun. Pembagian air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu ada air suci dan mensucikan. Yang kedua ada air suci dan dapat mensucikan. Yang ketiga ada air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Dan yang keempat itu ada air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis. Nah, ada 3 cara bersuci yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu ada wudhu, kedua mandi wajib, dan yang ketiga itu ada tayamum. Anak-anak, ada yang sudah tahu apa itu wudhu? Wudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan membasuh bagian-bagian tubuh tertentu menggunakan air suci. Nah, wudhu ini wajib dilakukan sebelum sholat, menyentuh Al-Quran, dan tawaf di Ka'bah. Nah, syarat-syarat wudhu itu ada 6. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu mumayyiz atau tamyiz, yakni dapat membedakan baik dan buruk, yang ketiga tidak berhadas besar, yang keempat dengan air suci dan menyucikan, yang kelima tidak ada penghalang air sampai ke kulit dari anggota wudhu, dan yang keenam itu mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ada yang tahu rukun wudhu itu ada berapa anak-anak? Rukun wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama itu ada niat, yang kedua itu membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yang kelima itu membasuh kaki hingga mata kaki, dan yang keenam itu tertib atau berurutan. Nah, yang membatalkan wudhu itu ada 5. Yang pertama itu buang angin atau kentut, yang kedua itu buang air kecil atau besar, yang ketiga tidur nyenyak, yang keempat hilang akal, dan yang kelima itu menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Yuk, simak video berikut ini anak-anak, tata cara wudhu yang baik dan benar. Telapak tangan, membersihkan mulut, membersihkan lubang hidung, membasuh wajah dan membaca niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Membasuh tangan kanan, membasuh tangan kiri,
mengusap kepala, mengusap kedua telinga, membasuh kaki kanan, membasuh kaki kiri. Tertib. Membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Pembahasan toharo selanjutnya yaitu mandi wajib. Di sini ada yang sudah tahu belum anak-anak apa itu mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, seperti setelah mimpi basah, setelah haid, setelah nifas, setelah hubungan suami istri, dan setelah melahirkan. Nah, syarat sah mandi wajib itu ada 6. Yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu berakal dan mumayyiz, yang ketiga itu menggunakan air suci dan mensucikan, yang keempat itu tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit, yang kelima itu menghilangkan najis jika ada di tubuh, dan yang keenam itu niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun mandi wajib itu ada 2, yaitu yang pertama niat. Niat itu dilakukan dalam hati saat pertama kali air mengenai tubuh dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Nah, yang kedua itu meratakan air ke seluruh tubuh, berarti memastikan seluruh kulit dan rambut itu terkena oleh air, termasuk bagian-bagian yang tersembunyi. Anak-anak ada yang sudah tahu belum tata cara mandi wajib bagi laki-laki dan perempuan itu bagaimana? Nah, tata cara mandi wajib bagi laki-laki itu yang pertama itu niat mandi wajib dalam hati, yang kedua itu mencuci kedua tangan, yang ketiga itu membersihkan kemaluan dari najis, yang keempat itu berwudu seperti wudu untuk sholat, yang kelima itu menyiram kepala 3 kali sambil menyela rambut, yang keenam itu menyiram seluruh tubuh dimulai dari kanan ke kiri, dan yang ketujuh itu memastikan air merata ke seluruh bagian tubuh. Tata cara mandi wajib bagi perempuan yang pertama itu niat mandi wajib dalam hati, misalnya karena haid atau nifas. Yang kedua itu mencuci kedua tangan. Yang ketiga membersihkan darah haid atau nifas dan najis. Yang keempat itu berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang kelima itu mengurai dan menyela rambut agar air sampai ke kulit kepala. Yang keenam itu menyiram kepala 3 kali. Yang ketujuh itu menyiram seluruh tubuh dari kanan ke kiri, dan yang kedelapan itu memastikan air merata ke seluruh tubuh termasuk sela-sela tubuh. Pembahasan toharo selanjutnya yaitu tayamum. Anak-anak ada yang sudah tahu belum apa itu tayamum? Tayamum adalah bersuci dari hadas kecil atau hadas besar dengan menggunakan debu atau tanah yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau ada halangan untuk menggunakan air. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama itu masuknya waktu sholat, yang kedua itu tidak adanya air atau uzur syar'i lainnya, yang ketiga itu menggunakan debu atau tanah yang suci, yang keempat itu menghilangkan najis, dan yang kelima itu adanya niat. Rukun tayamum ada 4, yaitu yang pertama niat, yang kedua itu mengusap wajah, yang ketiga itu mengusap kedua tangan sampai siku-siku, dan yang keempat itu tertib atau berurutan. Anak-anak ada yang sudah tahu belum tata cara tayamum itu bagaimana? Yuk simak video berikut ini.
Anak-anak, sekarang kalian sudah tahu bahwa bersuci itu wajib sebelum beribadah. Kita harus tahu kapan harus wudhu, kapan harus mandi wajib, dan kapan boleh tayamum. Rasulullah SAW bersabda, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi, kita jaga kesucian diri kita setiap hari karena itu bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah ibu menjelaskan materi toharo tadi tentang wudhu, mandi wajib, dan tayamum, sekarang ibu sudah menyiapkan tugas buat kalian. Tugas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Kerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh ya, dan jangan lupa jaga selalu kebersihan diri kalian, karena bersuci itu adalah bagian dari iman. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kalian dalam memahami dan mengamalkannya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.